mending makan satu porsi ketupat sayur atau nyemil nastar. Astagfirullahaladzim. 10 butir. Pilih mana? Pilih yang mana? Kalorinya sama itu. Atau tapi ya tadi pagi nih, boleh ya sedikit. Saya tadi pagi melihat program Islampedianya Trans7. Itu ada salah satu ustadz yang menyatakan bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Sebulan penuh berpuasa, pas itu wah semua. Menunya banyak ya, pilihan menu. Menu pasangan aja yang belum banyak. Astaga. Masuk lagi. Masuk banget. Maaf ya dok. Apa? Sorry. Oh ya, tips supaya kita nggak kalap gitu ya. Dia langsung bingung, tidak konsentrasi. Tips supaya nggak kalap ketika Lebaran. Sebenarnya kalau misalnya kita puasa gitu, puasa 1 bulan penuh itu, kita bisa sebenarnya mulai biasakan makan itu ketika sahur sama puasa, kita jangan sampai kalap gitu. Jadi dibiasakan dari puasa ya, dan balance meal. Jadi balance meal itu bukan cuman kayak banyak kalorinya aja, tapi juga proteinnya dibanyakin, vitamin mineral dibanyakin, sama fibernya juga, seratnya dibanyakin gitu. Aduh, nggak mikir gitu deh kalau Lebaran mah orang udah puasa siang-siang biasanya lapar, hajar semuanya. Iya. Jadi kalau misalnya Lebaran tuh sebenarnya memang ya kuncinya cuma mindful aja, kayak kita harus kontrol diri kita jangan sampai terlalu kelabakan atau kebanyakan gitu kan. Tapi kalaupun misalnya ini kayak kejadian yang terjadi setahun sekali gitu, ya pastikan aja makanannya cukup dan kita cek gula darah, misalnya kita cek juga kolesterol kita. Tuh, kalau ngomongin kolesterol kan biasanya santan, rendang pasti santan, opor pasti santan. Kolesterol nggak ada di sini, adanya di rumah sakit, di lab. Kalau di sini mah nggak ada. Kalau kebanyakan nih kata Aku kolesterolnya 350, Dok. Bangga lagi. bangga banget. Makanya aku kalau misalnya Lebaran itu udah nggak bisa makan banyak. Nah dok, kan kalau Lebaran itu kita di rumah ada makanan, terus kemudian kita silaturahim sama saudara-saudara, pasti menyediakan makanan juga, kan nggak enak kalau kita nggak makan. How to control it? Sebenarnya balik ke kitanya lagi sih Teh Desi, karena kan soalnya misalnya, Jangan ngomong teteh dong, bunda. Oh bunda. Kan calon tua ya. Manggil Teh Desi, bunda ini teteh. Rapi, boleh. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita harus tahu dulu nih, kolesterol itu dia kan terdapat di makanan-makanan yang tinggi lemak. Jadi kayak yang bersantan, terus kayak yang digoreng terlalu banyak gitu ya, minyaknya terlalu banyak. Itu kan dia akan jadi lemak jenuh ya. Terus juga kayak daging-dagingan juga sebenarnya dia proteinnya banyak, tapi kalau sudah terlalu banyak juga dia juga ada mengandung kolesterol, apalagi kayak ayam-ayaman. Di samping itu nggak cuma makanan, biasanya saya nggak akan makan tapi kue-kue. Nah, kayak gini-gini kan. Nastar gimana dengan nastar? Jadi Seperti mati lampu. Nastar. Nastar gimana? Jadi tinggi gula itu juga sama sih sebenarnya, kayak gini kan, itu kan mostly ini kalori sama gula doang ya. Iya. Jadi dia nggak ada proteinnya, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineral. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Balik lagi ya kita moderate sih makannya. Jadi harus emang benar-benar dijaga. Iya. Dan bagi orang-orang yang di keluarganya punya riwayat diabetes atau misalnya kayak kolesterol, itu kan jadi penyakit kolesterol sama diabetes itu bukan kayak hari ini kita makan, besok langsung sakit, enggak. Dia berpuluh-puluh tahun, jadi 20 tahun, 30 tahun nanti, karena semakin organ kita turun fungsinya, maka dia yang tadi misalnya lemak nempel di pembuluh darah, gula kita juga tinggi, itu yang bisa merusak organ. Aduh, kalau gitu minta nomor telepon, takutnya 20 tahun kemudian gue Kenapa minta nomor telepon? Ngomong aja langsung Bisa kayak begitu. Nih atau enggak nih? Ada pertanyaan dari netizen nih. Nah, pertanyaannya. Ini dia nih. Dok, mending makan satu porsi ketupat sayur atau nyemil nastar. Astagfirullahaladzim. 10 butir. Pilih mana? Pilih yang mana? Kalorinya sama itu atau lebih ya dok? Kalau yang satu tinggi lemak, yang satu tinggi gula, jadi sebenarnya dua-duanya Sama jeleknya sama-sama ya? ada kekurangannya juga gitu ya. Kalau misalnya dibilang lebih baik yang mana, ya tergantung selera aja, asalkan moderate. Dan kalau memang misalnya di riwayat tadi, ya setelah udah semua ini terjadi, coba cek gula darah sama kolesterol. Tapi saya tadi pagi nih, boleh ya sedikit, saya tadi pagi melihat program Islampedianya Trans7. Itu ada salah satu ustadz yang menyatakan bahwa makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kulu wasrobu watusrifu. Ternyata agama Islam juga sudah mengajarkan. Iya, mengajarkan. Jadi tidak boleh berlebihan makan, tidak boleh berlebihan minum. Boleh dinikmati, Allah sudah menciptakan makan makanan banyak beragam, tapi ya itu tidak berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Itu yang keduanya juga katanya kalau belanja kan biasanya nih mau beli baju ya, nanti pagi sholat ini, siang silaturahim ke sini bagi ini. Nah itu juga berlebihan dan bahkan boros.